Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didit Purwowidodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan presentasi tentang usulan bisnis. Pada saat ini saya tertarik untuk menjalankan usaha fitness center. Bagi yang belum tahu apa itu fitness center yaitu tempat beraktivitas fisik atau olahraga dan di dalamnya terdapat aktivitas penunjang atau kita menyebutnya gym. Fitness center merupakan salah satu tempat kebugaran yang sedang berkembang saat ini. Baik dari remaja hingga orang dewasa tertarik ke tempat ini. Karena di tempat ini mereka bisa berolahraga dengan nyaman dan tidak memerlukan waktu banyak serta bisa disesuaikan dengan waktu mereka. Seiring perkembangan zaman, fitness center ini seperti menjadi kebutuhan sekarang ini, di mana seseorang tidak perlu mencari waktu libur untuk berolahraga. Sebab dari jam operasional dan jadwal kelas aerobik yang ditawarkan dari manajemen fitness center sangat membantu mereka dalam menentukan jadwal fitness mereka. Saya memilih fitness center karena saya sangat suka berolahraga, terutama dalam olahraga angkat beban atau pembentukan otot, sehingga sampai sekarang sudah menjadi salah satu hobi. Dan kenapa harus fitness center? Hal tersebut terkait dengan sepenggal kalimat bahwa pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar. Menurut saya, pemikiran tersebut terkesan brilian. Kenapa brilian? Karena di samping kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita senangi, kita juga mendapatkan apresiasi berupa bayaran. Nah, menyenangkan bukan? Selain karena hobi tadi, dengan membuka usaha fitness center, saya juga mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, membantu konsumen yang berolahraga dalam pembentukan tubuh maupun berolahraga untuk menjaga kebugaran, menciptakan loyalitas terhadap konsumen yang telah memilih tempat fitness yang saya miliki sebagai tempat kebugaran tubuh yang terpercaya. Untuk menunjang berjalannya usaha fitness center tersebut, maka dibutuhkan karyawan yang terdiri dari kurang lebih 3 orang. Saya bisa mengajak saudara ataupun teman yang memang mempunyai hobi yang sama dalam olahraga ini. Mereka akan diberikan tugas sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sebagai instruktur fitness. Instruktur fitness bertugas memberikan jasa pelayanan kepada member reguler, baik memberikan pelatihan dan memberikan informasi mengenai semua hal yang berhubungan dengan pelatihan fitness, merapikan fasilitas fitness dan melakukan pengecekan kelengkapan fasilitas fitness. Instruktur fitness ini juga merangkap sebagai office boy. Yang kedua, bekerja sebagai administrasi. Administrasi bertugas mencatat semua hal yang berhubungan dengan proses kegiatan operasional setiap hari kerja secara manual dalam buku laporan harian dan mengedit data tersebut ke dalam komputer. Admin juga merangkap sebagai office boy. Yang ketiga, bekerja sebagai personal trainer. Khusus untuk personal trainer, bertanggung jawab kepada member yang bersangkutan dengan tetap mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh manajemen. Profit yang didapat oleh seorang personal trainer tetap adalah
70% dari harga kelas private, dan 30% untuk pihak manajemen. Dan untuk meningkatkan pendapatan saya juga akan menyediakan karyawan lepas. Dan untuk personal trainer lepas adalah 60% dari harga kelas privat dan 40% untuk manajemen. Lantas, berapa modal untuk memulai bisnis ini? Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha fitness center standarnya berkisar antara 200 juta sampai 300 juta. Tergantung dari kualitas dan juga kelengkapan alat-alat fitness. Karena membutuhkan modal yang tidak sedikit, maka bisnis tersebut akan lebih baik mulai saya jalankan ketika modal sudah terkumpul, atau dengan sistem pembelian peralatan secara kredit. Bisa juga dengan memilih pembelian di toko penyedia peralatan alat-alat fitness dengan sistem waralaba. Pemilihan lokasi yang strategis adalah poin penting dalam merintis suatu usaha, karena berhubungan dengan kemudahan akses konsumen. Maka untuk usaha fitness center, tempat atau lokasi yang tepat adalah yang dekat dengan pemukiman penduduk atau perkantoran, dengan memilih tempat yang terletak di pinggir jalan raya. Selain agar dapat dijangkau dengan mudah, juga dapat memberitahukan kepada pengguna jalan bahwa terdapat tempat usaha fitness center. Usaha fitness center ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin menjalani gaya hidup sehat dan untuk orang-orang yang mempunyai hobi dalam bidang olahraga pembentukan otot, di mana masyarakat sudah mulai paham dan mengerti akan pentingnya menjaga hidup sehat, yang tidak cukup hanya dengan memperbaiki pola makan sehat, tetapi juga harus dibarengi dengan berolahraga rutin. Gaya hidup seseorang yang ingin memiliki tubuh sehat dan atletis membuat mereka harus memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkannya. Maka fitness center ini adalah tempat kebugaran yang membantu masyarakat dalam pembentukan otot tubuh maupun berolahraga untuk menjaga kesehatan. Di fitness center, konsumen dapat memilih olahraga apa yang dilakukan dalam setiap kali pertemuan, sesuai dengan kebutuhan. Mengingat tingginya tingkat permintaan yang belum diimbangi oleh penawaran, sehingga dengan adanya kesenjangan pasar tersebut, saya berharap dapat meraih keuntungan semaksimal mungkin dan menghindari terjadinya risiko kegagalan. Agar pengelolaan bisnis tersebut dapat berjalan dan menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui analisa usaha tempat fitness dengan menghitung biaya pembelian peralatan dan pengeluaran setiap bulannya. Untuk potensi pendapatan dan keuntungan usaha tempat fitness, ada beberapa tips yang perlu diketahui dan dipahami sebelum mulai berbisnis. Yang pertama, produk atau alat fitness. Alat fitness yang dipilih harus dipastikan menggunakan bahan baku yang berkualitas, misalnya ukuran dan ketebalan besi, sehingga alat bisa tahan lama dan nyaman ketika digunakan. Dengan memakai alat-alat yang berkualitas akan memberikan dampak yang cukup baik terhadap penilaian pelanggan ketimbang menggunakan alat fitness khusus rumahan. Yang berikutnya, harga. Untuk biaya member yang harus dibayarkan konsumen setiap bulannya harus disesuaikan dengan harga standar member fitness di lingkungan tempat fitness dibuka. Untuk menarik pelanggan agar menjadi member yang loyal dapat dilakukan dengan memberikan harga diskon ketika konsumen membayar langsung per 3 bulan atau kelipatannya. Yang ketiga, promosi. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan brosur dan kartu nama sebagai media periklanan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berguna untuk memperkenalkan jasa ini.
mempromosikan dan memperkenalkan tempat fitness secara langsung kepada konsumen. Saat pembagian brosur akan menjelaskan berbagai kelebihan serta manfaat yang akan diterima jika menjadi member. Dan yang terakhir, memanfaatkan jejaring sosial untuk memperkenalkan jasa yang akan ditawarkan melalui media seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya. Jejaring sosial akan berisikan foto-foto di tempat fitness, baik berupa foto-foto alat fitness, konsumen yang menjadi member, dan foto konsumen yang sedang berolahraga. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.